Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum Sistem Informasi pertemuan 3 kelas 3 ya 18 dengan saya Lutfi Nabahan Ibrahim. Sebelumnya untuk pertemuan ketiga sampai selesai nanti yang jadi PJ di kelas 3 ya 18 adalah saya. Karena mulai dari minggu ini saya dengan Kak Ulfa bertukar jadwal. Jadi saya yang mengajar di 3I 18. Oke, kita lanjut aja. Sekarang materinya adalah sequence diagram. Nah, sequence diagram ini adalah suatu diagram yang memperlihatkan atau menampilkan interaksi antar objek di dalam sistem yang disusun pada sebuah urutan atau rangkaian waktu. Nah, interaksi dalam objek ini itu ada pengguna, ada bisa display, bisa sebagainya, atau berupa message. Nah, terus sequence diagram ini digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari suatu kejadian untuk menghasilkan output tertentu. Nah, sebenarnya sequence diagram ini bentuknya tujuannya itu hampir sama dengan activity diagram. Cuman yang membedakan, kalau activity diagram itu dia menggambarkan interaksi user dengan sistem secara general. Nah, sedangkan kalau sequence diagram, dia ini menggambarkan interaksi user dengan objek-objek yang terkait di dalam sistem tersebut. Gitu. Nah, di sini ada komponen-komponen sequence diagram ya. Jadi pertama ada objeknya nih. Ada objek. Nah, ini fungsinya menggambarkan sebuah kelas atau objek. Simbolnya kotak ini. Nah, terus ada activation box. Nah, ini menggambarkan panjang waktu yang diperlukan ya, untuk sebuah objek dalam mengerjakan tugasnya. Nah, terus ini ada aktor. Aktor ini adalah penggunanya yang berinteraksi dengan sistem. Jadi, aktor dan objek itu akan saling berhubungan. Nah, habis itu ada lifeline. Lifeline ini garis hidup sebuah objek atau aktor. Nah, terus ada message. Message adalah pesan atau interaksi antar objek. Bisa objek ke objek, bisa aktor ke objek. Nah, message to self itu menggambarkan pesan balikan. Ini maksudnya bukan message to self ya, ini message reply. Ini menggambarkan pesan balikan atau reaksi dari objek sebelumnya. Jadi misalkan dari aktor ke objek itu dari kan dia ngirim pesan. Nah, nanti dari objek ke aktor akan memberikan respon. Nah, respon ini makanya message to reply yang bentuknya panah putus-putus. Nah, ini ada contoh sequence diagram. Nah, ini saya buka di StarML aja. Nah, jadi ini contohnya untuk sequence diagram interaksi pesan GoFood. Jadi di sini ada 3 objek dan 1 aktor. Nah, aktor itu user, terus objek atau kelasnya ini ada sistem Gojek, ada merchant GoFood sama mitra Gojeknya. Nah, jadi yang pertama kali dilakukan adalah user kan. User akan mengakses menu GoFood. Jadi message pertama nih, message mengakses menu GoFood antara user dengan kelas Gojek. Dengan objek yang di sistem Gojek. Nah, setelah itu nanti sistem Gojek akan menampilkan menu GoFood. Jadi bentuk balasannya ke user. Nah, setelah itu user akan memilih merchant kan, memilih tokonya, toko makanannya mau yang mana, restorannya gitu kan. Nah, setelah dipilih sama user, sistem Gojek akan menampilkan menu merchant di toko tersebut. Jadi pas dia milih tokonya atau restorannya, nanti sistemnya akan menampilkan menu-menu di dalam toko tersebut. Nah, setelah itu user akan memilih pesanan. Jadi yang setelah sistem Gojek menampilkan menu merchant, nanti user akan memilih pesanan. Nah, misalnya kan berarti kan dia mau memilih apa, jumlahnya berapa, terus ada tambahan apa-apa kan. Nah, setelah itu kalau sudah, nanti sistem Gojek akan memberikan balasan atau reply yang menampilkan check out pesanan yang sudah dipesan. Jadi masih tahu nih pesanannya ini enggak, benar apa enggak. Nah, setelah itu
apa namanya, user ini, maaf, ini bukan memilih, setelah itu user kan akan melakukan check out kan. Check out berarti kan dia kan akan membayar. Check out atau pembayaran sama aja. Jadi samain aja deh, check out dan membayar pesanan. Nah, berarti setelah sistem Gojek menampilkan check out pesanan, nah user akan melakukan pembayaran sambil melihat check out pesanannya kan, benar-benar belum. Nah, nanti pesan ini akan masuk ke sistem Gojek. Nah, setelah masuk ke sistem Gojek, Gojek akan meminta request untuk diambil sama GoFood, sama mitra Gojeknya. Jadi kan kalau misalkan kita pesen GoFood kan akan ada sistem Gojek itu akan memberikan dua interaksi kan. Pertama, interaksi ke merchant yang kita pesan sama pengemudi mitra Gojeknya untuk mengambil. Nah, jadi setelah kita membayar pesanan sudah terbayarkan, sudah terbayar, nanti sistem Gojek akan melakukan interaksi dengan mitra Gojek, di mana interaksi itu adalah request ambil GoFood. Jadi nanti dia kan kalau request ambil GoFood itu kan di dalamnya ada banyak lagi kan, sistemnya harus apa kan, dia bakal nyari mitra Gojek yang paling dekat dengan merchant GoFood-nya, terus dia mengkonfirmasi ke mitra Gojeknya juga. Nah, cuman ini karena bentuknya untuk pesan GoFood antara user dengan sistem GoFood dan Gojeknya, jadi itu tidak perlu dijelaskan lebih detail. Nah, terus setelah dia request ambil GoFood, nanti di mana nih lifeline-nya mitra Gojek, dia akan mengkonfirmasi pengambilan GoFood. Jadi kan pas sistem Gojek meminta untuk diambil barangnya sama makanan sama mitra Gojek, nanti kan mitra Gojek akan konfirmasi kan, bilang kalau dia bisa ngambil itu kan. Nah, nanti konfirmasi ini akan masuk ke sistem Gojek. Nah, setelah masuk ke sistem Gojek, nanti sistem Gojek akan mengirim request pesanan. Nah, request pesanan nih, berarti tadi kan dia kan yang pertama dia mau request ambil GoFood, ambil makanannya. Setelah itu dia mau request pesanannya ke merchant GoFood. Nah, setelah dia request pesanan ke merchant GoFood, berarti kan ini kan merchant GoFood nih, berarti kan restorannya tuh berarti kan dia akan ngebuat pesanannya kan, ngecek dulu pesanannya benar apa tidak kan. Nah, setelah dia pencet kalau dia sudah konfirmasi, maka akan dilakukan konfirmasi lagi ke sistem Gojek ya, kalau dia sudah ngebuat pesanannya. Nah, ini berarti ini bentuknya message reply ke sistem Gojek. Nah, setelah sistem Gojek mendapatkan konfirmasi pesanan, nanti sistem Gojek akan memberikan reply ke user berupa report dan status pesanan. Biasanya kan di sini kan report ini berarti pesanannya apa aja, terus nanti yang ngambil mitra Gojeknya siapa. Nah, terus habis itu status pesanannya lagi dibuat apa udah siap atau sedang dikirim. Nah, jadi kan masuk ke sini report. Itu kurang lebih sequence ini bentuknya seperti ini. Jadi dia kalau dilihat dari sequence ini menggambarkan interaksi user dengan objek-objek yang terkait dalam sistem. Jadi dalam sistem GoFood ini kan yang objek-objek yang terkait itu kan ada di sini ada 4 kan, ada user, ada Gojek, ada merchant GoFood sama mitra Gojeknya. Jadi di sequence diagram ini menggambarkan interaksi di antara keempat tersebut. Itu. Nah, untuk ini yang tadi request ambil GoFood sama kirim request pesanan itu sebenarnya masih bisa ditukar ya. Soalnya saya juga belum terlalu paham bagaimana sistem Gojek ini melakukan pesanan ke GoFood. Apakah dia nge-request pesanan dulu ke GoFood, apa dia nge-request ambil dulu ke GoFood. Tapi kalau saya mau ditukar juga tidak apa-apa. Jadi untuk penjelasannya sekian seperti ini. Untuk sequence diagramnya diulangi, kalau misalkan sequence diagram ini mempunyai beberapa komponen, yaitu ada objek, ada activation box, ada aktor, ada lifeline, ada message, sama message reply.
Sebenarnya di StarWML tuh ada banyak lagi ya, ada banyak lagi interaksinya. Ada ngasih sinyal, ada menghapus message. Nah, terus abis itu ada yang lebih advance lagi, ada endpoint, terus ada fragment. Nah, itu bisa kalau misalkan diperlukan bisa dipakai. Ya udah, sekian penjelasan materi pertemuan ketiga dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.